Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Mungkin kalau di sana udah sore ya. Selamat sore ya rekan-rekan mahasiswa semuanya. Sesuai dengan agenda kita ya, yang hari ini kita masuk ke dalam tutorial webinar ya untuk mata kuliah karya ilmiah ini. Nah, di dalam web 2 ini, teman-teman nanti akan lebih banyak ya, saya memfokuskan ke dalam pembahasan di tugas 1 dan tugas 2. Tugas 1 dan tugas 2 ini merupakan dalam hal judul dan berhubungan dengan langkah-langkah ya, ibaratnya nanti di situ ada yang berhubungan dengan apapun ya, yang berhubungan dengan semua yang dihubungkan dengan dasar banget ya untuk pengambilan judulnya, kemudian jurnal apa yang teman-teman ingin pakai gitu, kemudian juga berhubungan dengan penulisan langsung dan tulisan tidak langsung ya. Nah, itu yang akan kita bahas di dalam tutorial webinar kedua ini. Kemarin kita sudah mempelajari ya dasar-dasarnya ya, mulai dari konsepnya, kemudian panduannya ya, terutama dengan konsep karya ilmiah sampai dengan template ya, yang kemarin sudah kita bahas. Nah, pada hari ini di web kedua ini kita akan lebih fokus dalam aktivitas belajar ketiga sampai aktivitas belajar keenam gitu ya. Di mana aktivitas belajar ketiga ini adalah tugas yang kemarin yang sudah teman-teman ini kan ya, teman-teman kerjakan, kemudian sudah teman-teman upload di dalam tugas 1 ini. Nah, tugas 1 ini kita cek ada sudah berapa orang yang sudah mengumpulkan. Nah, saya biasanya face to face ya. Pastikan teman-teman di dalam pengerjaan ini ada 11 orang yang sudah submit ya. Di antaranya berarti ada 4 orang yang belum submit ya. Nah, tugas 1 sampai dengan tanggal 12 Mei ini ya, ini bisa diselesaikan oleh teman-teman di dalam penilaiannya. Nah, di dalam tugas 1 ini tidak ada nilai ya, di sini hanya ada yang berupa dari hasil ininya saja, dari tugasnya. Baik, ini mana yang sudah ngumpulin? Ini tugas 1 ya, Milatul Ummah ya. Ini tugas 1. Milatul Ummah ada di room tidak? Siapa? Ada, Pak. Ada ya. Oke, baik, kita nanti ada pertanyaan atau apa, boleh nanti kita discuss ya di sini ya. Karena di tugas 2 ini kan kenapa harus saya koreksi ketika berbarengan dengan web, ini salah satunya adalah kita bisa komunikasi dua arah. Kalau saya koreksi saja tanpa ada ini, nah ini akan menjadi kendala nanti teman-teman ke depan di dalam penulisan. Nah, judul yang Milatul ini ajukan ya, ini analisis pengaruh ya. Pengaruh kearifan lokal dalam pengelolaan pariwisata terhadap perekonomian Indonesia. Mbak Milatul ini ngambil jurusan pariwisata? Manajemen, Pak. Nah, ini kalau manajemen ini masuknya ke dalam prodi pariwisata. Oh, baik, Pak. Berarti judul ini tidak bisa dilanjutkan. Ya, tidak bisa dilanjutkan. Nah, silahkan cari kembali. Kan di awal website sudah saya bilang, jelaskan. Nanti penelitiannya ini adalah teman-teman fokuskan ke dalam penelitiannya berhubungan dengan manajemen. Apakah dia adalah manajemen pemasaran, apakah sumber daya manusia, ataukah manajemen strategi gitu ya. Apakah berhubungan dengan manajemen operasi, silahkan. Atau manajemen keuangan juga nggak apa-apa. Kalau masih ada hubungan di dalam prodi manajemen. Nah, kalau ini dia lebih condongnya adalah ke pariwisataan gitu. Jadi jangan memakai ini. Jadi ini tidak saya koreksi ke bawah ya, karena ini pasti tidak akan nyambung karena berhubungan dengan daftar pustaka dan segala macam pun nanti harus disesuaikan dengan judulnya. Nah, kira-kira revisinya bisa diselesaikan kapan untuk penentuannya, atau punya ide lain untuk ini? Berarti ini revisi judul di totalnya.
Belum ada ide sih Pak, sebentar Hmm, kami cek lagi Pak. Mohon baik. waktu. Itu ya, diinikan dulu. Nanti Baik Pak. kalau soalnya nanti tugas ketiga itu udah mulai utuh, Siap Pak. jadi mulai template dan segala macam gitu. Jadi makanya dipastikan. Nah, jadi nanti biar pengerjaannya itu lebih baik ya ke depannya ya. Nah, ini yang Baik Pak. saya maksudkan kenapa harus harus ini. Kemarin ada beberapa mahasiswa yang ngecat Japri saya, Pak, segera diperiksa. Saya bilang, jangan bahasanya jangan tipikal kayak bahasa nyuruh gitu. Dan saya tidak sendiri juga tidak akan memeriksa karena saya lebih suka memeriksa ketika berbarengan seperti ini. Jadi hasilnya jadi lebih bagus. Jadi ketahuan kan salahnya di mana, ketika nanti komunikasinya jadi lebih mudah dalam ininya. Nah, jadi Mbak Mila ini saya keterangannya saya bilang revisi ya, revisi dari judulnya arahkan judulnya ini ke sesuai dengan ke manajemen ya. Dari artian ini sesuai dengan prodi yang diambil ya, prodi yang diambil. Coba kalau Mbak Mila ini ngambilnya di prodinya adalah prodi pariwisata nggak masalah gitu. Boleh manajemennya apa aja, boleh SDM, boleh pemasaran ya, boleh juga operasi silahkan ya. Atau mungkin strategik juga boleh. Kalau ada misalnya mau ngambil ke manajemen strategik juga boleh. Baik Pak. Ada yang ditanyakan lagi? Izin Pak, untuk batasnya mungkin tanggal berapa ya Pak? Sebenarnya kalau judul sih ini kan perubahan ini diupload aja. Nanti kan lebih fokus nanti ke tugas 3. Tugas 3 itu harus benar-benar karena tugas 1 tugas 2 ini dibebaskan ya, teman-teman mau upload kapanpun bebas gitu. Tapi kan di dalam deadline itu kalau nggak salah tanggal 12 Mei ya, terakhir ya. Kemarin yang saya kirim di grup yang dari ini yang dikirimkan Iya Pak. bolak-balik 11, Pak. 11 apa 12? 11. 11, Pak. 11. Oke, Iya nggak apa-apa 11. tanggal 11 diituin. Jadi besok berarti ya. Atau kalaupun lewat tanggal ini tanggal 11 nggak apa-apa. Kalau yang revisi ya nggak apa-apa. Silahkan nanti paling koordinasi ketika nanti pengerja untuk judulnya. Nanti boleh diupload di tugas ketiga kalau masih ada ini nggak apa-apa nggak masalah. Tapi kan yang dipastikan di tugas 3 ini harus clear kan, karena harus mau tidak mau harus judulnya harus sudah mulai masuk gitu. Karena nanti teman-teman akan membuat utuh gitu. Kalau buat utuh kalau judulnya aja belum clear ya gimana gitu. Jadi kalau bisa Mbak Mila sebelum tanggal 11 nih Mbak. Ini kan tanggal 11 sampai dengan jam 23.59 berarti tanggal 11. Hari Minggu. Baik Pak, berarti kami uploadnya di tugas 1 atau tugas 2-nya Pak? Tugas 2 ya Tugas satu berarti? aja. Tugas Oh, satu tugas aja. 1 aja. Berarti judulnya aja nih yang diinikan pastikan. Pokoknya saya sih tidak akan tidak akan mempersulit teman-teman juga. Yang penting teman-teman judulnya manajemen aja gitu. Jadi jangan melebar kemana-mana gitu karena hubungannya udah kalau melebar kemana-mana bingung kan karena memang bukan prodinya gitu. Nanti ketika sudah selesai pun nggak akan diselesaikan gitu. Itu Baik ya, Pak. tetap semangat ya diselesaikan. Kemudian Ya. Sugiharto Iya Pak, ada? selamat sore. Ada Pak. Ya, sorry. Analisis kinerja pelayan data. Nah, ini data statistiknya, manajemennya apa yang mau diangkat di sini? Analisis kinerja pelayanan data statistik terhadap kepuasan pengguna layanan di BPS. Ini kinerja pelayanannya yang akan diangkat seperti apa, Pak? Ya itu kepuasan pengguna Pak. Kepuasan pengguna. Berarti Iya, kepuasan pengguna di sini ini kinerja yang mau di ini kan kinerja siapa? kinerjanya BPS Kabupaten Manokwari kan ini Pak, apa namanya, mengukur kepuasan itu konsumen. Jadi di kabupaten di kita itu kan ada apa namanya, pelayanan kayak di PST, pelayanan publik Pak gitu.
subjeknya siapa yang mau diangkat di sini? Subjeknya siapa yang mau diinikan? Karena ini kan nanti ujungnya kan kepuasan pelanggan ini kan data yang diambil. Data yang diambil ini siapa? Itu penggunanya itu dari yang paling banyak itu dari SKPD, Pak. Nah, sekarang saya nanya, hubungan dengan manajemen ini apa? Hubungan dengan manajemen, ya. Hubungannya apa dengan manajemen? Soalnya variabel di sini variabel kinerja pelayanan. Saya nanya tadi, kinerja pelayanan ini yang mau diangkat, siapa yang jadi subjek yang akan diteliti sebagai kepuasan ini? Yang jadi respondennya gitu, Pak, ya. Yang mau diteliti. Iya, kan saya nanya, ini kepuasan pengguna. Berarti pengguna ini kan berarti kan dari masyarakat ya, atau yang berhubungan dengan siapa nih yang berhubungan dengan kinerja pelayanan menggunakan jasa ini kan. Nah, saya nanya, kinerja pelayanan ini kan luas banget nih. Siapa yang menjadi objek penelitiannya siapa? Itu yang pernah menggunakan data ini, Pak. Contohnya macam dari pendidikan itu biasa dari teman-teman yang meminta data di PST itu di perpustakaan kita kan ada datanya tuh, Pak. Iya, saya nanya objeknya kan di sini ada kepuasan pelanggan. Nah, di sini Bapak udah nulis nih berapa macam nih teknik pengumpulan datanya, dari sampelnya. Menurut saya itu orangnya siapa yang mau diiniin, yang mau dibahas. Nah, ini jangan buat kayak gini, ini buat kayak skripsi banget, ini bukan buat ini. Ini pola pemikirannya kayaknya belum ngerti. Di dalam jurnal itu tidak membuat seperti bab 1, bab 2, enggak seperti ini. Nah, ini konsepnya udah kaur ini kan sebenarnya kan. Cuma saya tadi nanya gini, ketika ini hubungkan dengan manajemen, berarti kan ada nih variabel bebas dan variabel terikat. Kalau tadi misalnya kepuasan pengguna ini kan dikatakan dia apa nih yang menjadi indikator kepuasan pelayanan ini. Terus ketika bicara kinerja pelayanan, siapa orang yang akan dijadikan pelayanan siapa? Data statistik, siapa yang menjadi sumber di sini, pelayanannya apa. Nanti tolak ukur ketika nanti pembahasan di hasilnya apa yang mau dibahas. Ini analisis loh. Data yang digunakan apa. Kalau kata terhadap, berarti ini ujung-ujungnya nanti akan menguji pengaruh. Ketika akan menguji pengaruh, berarti akan ada statistik, akan ada kuesioner yang diinikan. Nah, sekarang pertanyaan saya dalam waktu 1 sampai dengan 2 bulan, kekejar enggak gitu. Nah, saya judul ini sebenarnya masih ngambang. Kenapa saya bilang masih ngambang? Karena ini menganalisa kinerja pelayanan siapa. Datanya itu. Data yang ada ini kan yang jadi sampelnya siapa? Atau cuma kalau data statistik ya semua orang akan minta data, tapi data yang di ini kan apa? Kepuasan pengguna saya nggak masalah karena ini ininya. Cuma saya nanya nih, kinerja pelayanan siapa? Data statistik kan banyak yang di ini kan ini agak judulnya ngambang, nggak jelas arahnya antara masalah dan ininya nggak jelas itu. Iya. Jadi menurut Bapak bagaimana ya? Karena kan macam kita juga ada semacam kita kan membagikan di kita kemarin belum lama ini lah 2020 itu kita kan ada Bapak berpikirnya gini, jangan berpikir judul, berpikir itu ending dari awal, dari permula pendahuluan sampai dengan selesai. Itu karya itu semua yang namanya penulisan dalam karya tulis ilmiah ataupun apapun, jangan berpatokan kepada judul, berpatokan kepada masalahnya apa yang mau diangkat gitu. Ketika masalahnya ada yang mau diangkat, berarti masalah itu bisa diselesaikan. Kalau dari judul nggak ada masalah, ya pertanyaannya adalah buat apa dia diangkat? Masalahnya apa di sana? Permasalahannya? Ya permasalahannya itu Pak dari responden dari apa yang kita sebar apa itu kuesioner itu pernah kan Pak itu ya masalah ketepatan waktunya itu tingkat kepuasannya di situ kita mempublikasikan datanya itu waktunya kurang agak telat kayak begitu. Nah, Terus apa lagi? Terus
ada apalagi ya, ada beberapa sih yang memang jadi terus soalnya judulnya tuh nggak pas dengan yang Bapak tadi bilang. Kalau tadi masalah dengan kepuasan pelanggan, dengan ketepatan waktu, kemudian berhubungan dengan kualitas datanya, atau berhubungan dengan responsiveness petugasnya, sarana prasarananya, berarti bukan pelayanannya yang diangkat. Karena data statistik itu kan umum gitu. Saya angkat masalahnya apa yang mau diinikan. Terus ketika berbicara dengan data di sini analisa, data yang mau diambil apa? Data kuantitatif. Terus mau pertanyaannya kepada pengguna apa? Puas apa nggak puas? Itu kan cuma soal satu doang. Nggak bisa dijadikan. Kalau mau misalnya indikator kepuasan pengguna, itu kan ada yang namanya kepuasan itu kan. Ada yang namanya tangible, intangible. Nah itu yang diangkatnya itu bisa. Tetapi judulnya bukan kinerja pelayanan data statistik gitu loh. Apa coba yang nyambung? pelayanan ini ya. Karena Bapak dari berpikirnya sesuatu hal berpikirnya cuma berpikir dari judul, nggak berpikir dari masalah. Tadi kalau diangkat dari masalah kan ketahuan tuh dari kinerjanya. So, apa? Iya, salah satunya juga macam cara ini Pak, pemahaman terhadap pengguna data begitu lah. Itu. Berarti bukan kinerja pelayanan. Karena itu nggak bisa diukur gitu. Karena puas nggak puas ya. Terus yang menjadi indikator pengangkatan masalahnya apa? Tadi kan yang dianggap masalahnya kan masalahnya tentang masalah ketepatan data dan segala macam. Paling kalaupun misalnya mau jangan pakai data ini, pakai aja misalnya evaluasi pelayanan data statistik BPS gitu. Kan pelayanan. Evaluasi aja yang diangkat. Evaluasinya apa dari pelayanan data ini? Kan memang statistik di sana kan BPS. Tinggal tingkat bedakan antara tingkat kepuasan pengguna dengan harapan mereka. Nyambung tuh. Kalau misalnya dengan ini kinerja pelayan, saya mikir tadi Bapak cerita masalahnya ketepatan waktu, masalahnya tangible, masalahnya sarana prasarana dan sebagainya, itu kan bukan kinerja pelayanan. Pelayanan itu ya adalah tools, bukan bisa dibilang kinerja. Itu kan orang-orang yang pelayanan ini kan berhubungan dari mulai ketika tukang masuk ya, ada tukang parkir di dalamnya, ada security, ada masuk ke bagian depan yang di counter itu, kemudian berhubungan dengan misalnya ada mungkin orang yang paling depan ya sebagainya. Itu kan banyak hal kinerja itu orang-orangnya banyak gitu, dan itu nggak bisa diukur dengan kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna masalahnya ada di mana gitu kan, itu kan panjang ceritanya. Gitu. Makanya kalaupun misalnya mau menggunakan ini dari masalah tadi, saya sih menyarankan dengan biar lebih mudah ya, karena nggak usah pakai data juga, evaluasi aja. Evaluasi Pak. Evaluasi pelayanan data statistik. Nah ini lebih mudah nih, data statistik BPS. BPS apa ya di sini ya? Nah BPS apa? Silahkan selesaikan. Kemudian apa nih gambarannya? Gambaran saja Pak antara tingkat kepuasan, ya kepuasan dan harapan pengguna. Kan pengguna punya harapan. Harapan dia ekspektasinya sesuai nggak dengan harapannya? Apakah melebihi? Apakah nggak sesuai harapan? Kalau dia melebihi dari harapan, dia puas. Tapi kalau dia tidak melebihi dari harapan, berarti dia kecewa. Dia tidak puas. Nah ini lebih mudah. Hanya mengevaluasi dari tingkat kepuasan di sana. Sampel dan respondennya silahkan kalau data mau diangkat dari berapa responden di sana, kan ada hasil tuh di akhir nih. Kan biasanya kalau ini puas tidak puas kan dari responnya kan diminta tuh ya, kalau misalnya data ada itu boleh diangkat berapa persen yang puasnya, berapa persen tidak puasnya, kenapa dia tidak puas. Nah tinggal diberikan evaluasi. Kemudian setelah ada evaluasi, kira-kira ke depan perbaikannya apa sih yang diharapkan. Nah, baru berpendapat di situ. Ini lebih mudah dan lebih nyambung. Kalau kinerja pelayanan, saya bilang kinerja itu berat karena berhubungan dengan apapun yang berhubungan ini kan gitu. Nah ini kan antara tingkat kepuasan si pengguna dan kepuasan harapan pengguna ini akan lebih jelas. Nah ini manajemennya adalah manajemen kepuasan ya. Berarti sama aja dengan kinerja juga masuk sih di dalamnya. Cuma dia lebih fokusnya ke dalam pelayanan aja.
Karena saya melihat yang ini agak nggak nyambungnya karena ada kinerja pelayanan gitu. Jadi pelayanan siapa? Ada kinerja, ada pelayanan. Kinerja pelayanan, misalnya itu kan banyak orang gitu. Iya. Jadi evaluasi Pak ya. Lebih mudah malah Bapak kalau pakai ini. Evaluasi pelayanan data statistik gitu Pak ya. Di BPS mana gitu. Yang tingkat kepuasan dan harapan penggunanya apa di situ. Atau kalau mau dikemas lagi dengan kemasan yang lain dengan judulnya sih nggak masalah ya, asal agak hubungannya aja sih. Iya. Atau bisa pakai judulnya bisa apa ya? Kalau secara lain atau bisa kalau masih mau mempertahankan kinerja. Kalau masih mau pakai ini, boleh alternatif nih. Alternatifnya kalau masih mau menggunakan kinerja bisa sih. Cuma kinerjanya jangan pelayanan. Kalau pelayanan itu bahasanya kan dia kalimat pasif. Ya, kinerja layanan statistik. Statistik gitu misalnya kan. BPS dalam perspektif pengguna. Nah, di sini boleh dikasih ke dalam kurung. Di sini study kualitatif misalnya. Kualitatif. Iya Pak. Kajian kepuasan pengguna. Bisa begini. Iya. Yang penting ada ini aja dan judulnya itu nggak terlalu ini banget gitu kan. Iya Pak. Iya. Nah, iya. Oke. Banyak sih kalau mau lagi bisa ya. Atau judulnya makanya kepuasan dan harapan pengguna terhadap layanan data statistik untuk meningkatkan sebuah kinerja bisa. Atau mau lagi pakai judulnya kalau masih si mau ini bisa. Atau evaluasi kualitas pelayanan statistik BPS dalam meningkatkan kualitas pengguna bisa. Iya. Atau harapan dan kepuasan pengguna cerminan kinerja pelayanan statistik BPS bisa gitu. Serah sih, tinggal mau yang mana nih. Atau kalau mau ada judulnya Kedua evaluasi di bawah. Tadi yang itu apa Pak? Evaluasi Yang apa Pak? evaluasi Ya, kualitas pelayanan misalnya, kualitas pelayanan pelayanan. statistik. Jadi jangan Bapak pakai data ya, karena kalau berbicara data itu sifatnya kan angka, numerik. Jadi kalau Bapak mau, datanya hilangkan kalau masih mau mempertahankan judul atas. Evaluasi kualitas ya kan? Kualitas pelayanan statistik BPS. Karena emang udah jelas statistik kan. Nah, ini BPS kan, Balai Pusat Statistiknya dalam meningkatkan dalam meningkatkan kepuasan pengguna. Boleh kalau mau pakai ini. Oke Pak. Ini judulnya nyambung, jadi dengan pembahasan tuh. Iya Pak. Iya. Serah tuh, mau pakai ini boleh nih kalau Bapak tertariknya yang ini silakan. Iya Pak. Iya. BPS-nya tinggal pakai apa ya namanya silakan tuh. BPS Kabupaten Manokwari ya, Manokwari. Nah boleh kayak gini. Kalau pakai ini, pakai yang atas boleh silakan. Ini sebenarnya sama aja, ini cuma antara implisit dan eksplisit aja sebenarnya sih datanya kan. Gitu. Kalau ini kan secara ini kan dia eksplisit nih. Kalau ini kan secara implisit ya dijelaskan kepuasan pengguna. Nanti ujungnya sih dia ngebahas antara harapan dan kepuasan sih gitu. Harapannya. Iya. Boleh, silakan. Iya Pak. Jadi mau yang mana? Kayaknya ya bagus yang di bawah Pak, maksudnya bisa lebih ini Pak. Nanti saya pikir lagi antara dua ini sudah Pak. Boleh silakan. Silakan pilih lagi. Tapi kalau mau rubah pun nggak apa-apa. Tapi yang penting ini sebenarnya
tadi kan kalau pas saya dengar tadi ceritanya kan dengan masalahnya ada kepuasan pengguna, berarti kan dalamnya kan ada suatu masalah. Masalahnya tadi kan ada ketepatan segala macam. Berarti kan harus dievaluasi. Nah, saya sih berpikirnya evaluasi itu yang harus diangkat gitu, dijadikan sebagai ini. Dan ini ketika membuatnya nanti dibandingkan judul yang pakai kata terhadap. Nah, ini ada keluar angka, ada statistik nanti. Kalau pakai ini, teman-teman nggak tahu nih yang di room ini ya. Nanti saya lihat 11 orang ini. Kalau masih mau pakai di sini, misalnya pakai nih hubungannya dengan menggunakan ada kata terhadap gitu. Resikonya nanti teman-teman harus melampirkan data statistik SPSS dari hasil kuesioner sebar ke angket dan segala macam. Saya sih berharap teman-teman nggak pakai itu. Karena kenapa? Iya. Karena orang bikin skripsi aja lama, bisa minimal 3 bulan, 4 bulan. Teman-teman punya waktu cuma 1-2 bulan. Ya, betul. Yang ada apa? Nggak kelar nanti, banyak yang nggak lulus gitu kan? Benar nggak? Ya, Pak. Ya, nah, kalau Bapak pakai ini, evaluasi ini aja ini mudah. Kenapa? Karena Bapak cuma tinggal ngambil data yang ada, data kepuasan, dan ini dari tahun ke berapa nih, ada berapa, misalnya 3 tahun terakhir, berapa persen, berapa persen segala macam. Nah, Bapak tinggal pakai kata-kata, evaluasinya apa, masalahnya apa yang ada dijelasin, jabarin temuan-temuannya. Terus evaluasinya apa yang diberikan, kira-kira solusinya apa, ya udah tinggal ibaratnya dengan menggunakan kata-kata saja selesai, hanya deskriptif. Iya Pak. Gitu. Saya menyarankan teman-teman jangan berpikir ingin membangun suatu apartemen yang megah gitu ya, apartemen yang megah, yang wah banget gitu. Tapi waktu teman-teman nggak ada gitu loh. Karena waktunya terbatas cuma sebulan gitu loh. Jangan sampai teman-teman terjebak ya. Ujung-ujungnya teman-teman nanti mengulang karir, kan sayang gitu. Ketika teman-teman sekarang nih judul udah oke. Nanti teman-teman di tugas 3 tuh udah langsung membuat tuh utuh tuh. Membuat mulai dari pendahuluan, mulai dari kemudian metodologinya, kemudian hasilnya bagaimana, kemudian simpulan saran bagaimana, sampai dengan daftar pustaka. Nah, kemudian setelah itu dari saya udah oke lulus nih, kemudian apa? Berjuang untuk ada dengan menggunakan namanya cek plagiasi. Cek plagiasi itu nanti ada 2 saat ini. Ada dengan menggunakan tidak hanya lolos dari cek plagiasi, tetapi juga sekarang harus lolos dengan deteksi AI sekarang. Sama, harus di bawah 30%. Waktunya, kalau teman-teman terlalu ingin megah, terlalu ingin mewah, terlalu ingin ini, saya bilang kekuatan teman-teman nyampe apa enggak gitu aja sih kalau saya. Ya, jadi jangan sampai ketika saya kasih masukan, kemudian teman-teman merasa ini. Bisa sih, Bapak juga ini kalau mau pakai skripsi bisa. Cuma feeling saya ini sekitar 4 bulan baru selesai nih kalau menggunakan ini. Kalau menggunakan kata statistik, kemudian ke pengguna ini lama, nanti nggak kelar-kelar. Kalau ini lebih mudah. Iya, iya. Terus ya, Pak? Ya, kalau, ya berarti nanti coba saya ini yang evaluasi kualitas pelayanan. Boleh, silakan. Ya bisa nanti kita di perpustakaan kita kayaknya bisa lah ada yang bisa. Oke. Berarti ini revisinya judul ya Pak, judulnya revisi judul menjadi, nah judulnya ini. Nanti di dalamnya teman-teman nanti pembahasan mulai di tugas 3 udah diarahkan tuh. Diarahkan tugas 3-nya harus menggunakan judul yang baru tadi. Karena biar terfokus. Ya. Oke, ini review tanggal 10/05. Ada lagi Pak yang mau tanyain? Sudah Pak, terima kasih sudah. Ya. Terima kasih Pak. Nanti saya tinggal ini melanjutkan. Sip. Ya. Ya, tinggal semangat Pak. Yang penting nanti selesai mata kuliah karir bisa fokus ke mata kuliah tugas akhir dan selesai untuk dapat gelar sarjana. Jadi jangan lama-lama, jangan mentok-mentok di ini. Yang penting tugas akhir itu adalah yang selesai, bukan yang enggak kelar. Apa? Iya. Apa tuh? Tahap akhir program Pak ya. Ya, tugas akhir program, betul. Tugas akhir program selesai kan udah, tinggal wisuda kan, dapat gelar sarjana manajemen gitu. Jadi jangan berpikir pengen perfect banget. Nanti saya sih
Soalnya karir ini saya melihat itu cuma waktu 2 bulan gitu loh, teman-teman. Waktu 2 bulan itu bikin ini tuh lama sebenarnya. Iya, Makanya Pak. sebisa mungkin teman-teman harus melihat kekuatan teman-teman ada di mana. Gitu ya Pak, Iya. terus semangat Pak. Ya, terima kasih, Pak. Monggo silakan. Selanjutnya Delvian. Delvian ada? Hadir Pak. Selamat sore Oke, Bapak. kita discuss ya. Oke Pak. Nah, Delvian rencana judulnya ini, peran pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja guna meningkatkan kualitas SDM. Bagus nih. Ini Iya judulnya Pak. berarti kualitatif ya, Iya Pak. benar nggak? Saya menyarankan teman-teman kualitatif, kalau enggak teman-teman gunakan dengan menggunakan studi pustaka gitu lah, atau mungkin studi literatur ya. Saya tidak menyarankan teman-teman pakai kuantitatif, karena pasti lama. Ini kayaknya lebih peran pelatihan dan pengembangan keterampilan kerja dalam. Ini judulnya saya ini ganti dikit ya. Kalau ini katanya kayaknya kalimatnya nggak baku deh, Pak. Oke Pak. Saya koreksi. Ganti dalam aja ya. Iya. Dalam meningkatkan ya. Tapi dalamnya sama Dalam. semua sih, nggak ini. Tapi dalam aja. Saya biar agak lebih nyambung ya. Kalau misalnya nanti nggak pakai ini, kayaknya agak lebih ini. Oke Pak. Ya. Oke, yang lainnya saya nggak komen lah. Ini nanti tinggal lampirin. Nanti kan ini akan masuk nih jurnal-jurnal ini. Tapi kalau dalam daftar pustaka saya bilang ya nggak boleh pakai gelar ya. Daftar pustaka itu nggak boleh pakai gelar. Jadi daftar pustaka itu cukup nama saja, dan namanya juga dibalik hanya satu suku nama. Misalnya ini kan namanya Arif Hidayat misalnya, berarti Hidayat, A gitu. Nah kayak gini kan harus Suko Riniwati. Nah mungkin nih kalau satu orang berarti ini Riniwati, H gitu. Oh iya. Ya. Jadi namanya cukup di satu aja dibalik. Nih Thomas Rejo, berarti Rejo, T. Gitu ya. Iya. Nah, nanti di tugas 3 itu yang ini. Oke, berarti tinggal lanjut. Udah mulai bikin ya bab di tugas 3 ya. Iya Bapak. Ada pertanyaan? Sejauh ini belum ada Pak. Nanti coba saya. Oke, kalau belum ada. Periksa. Iya. Aman ya, Kasih, tinggal lanjutkan. Iya Bapak. Terima kasih Pak. Lanjutkan untuk pembuatan artikel. Oke, selanjutnya Martinus. Ada? Ada Martinus? Nggak ada ya? Saya nggak bisa mengomentari karena dia pakai PDF ya. Jadi ini mahasiswa yang tidak mau dikoreksi. Kalau dia mau dikoreksi dia ngirim pasti pakai Word ya. Nggak mungkin dia mengirimkan dengan menggunakan ini. Gitu. Jadi ini nggak saya koreksi ya. Karena memang tidak ada saya ini kan. Nah ini judulnya ini sebenarnya agak berat ya kalau dia ini. Silakan aja kalau misalnya mau menggunakan ini ya silakan gitu. Tapi kalau dia soalnya nanti ini hubungannya 3 variabel cukup banyak ya. Nanti dia juga belum ngitung, belum nyebar angket, data segala macam, statistik yang lainnya, ujungnya nanti kalau nggak selesai ini repot. Gitu. Karena ini bagi variabelnya 3, ini sama dengan skripsi sebenarnya. Kalau waktunya ini kayaknya agak lebih berat gitu. Nah ini sebenarnya ada lagi rumusan masalahnya, nggak cuma ini, kalau pakai ini, tambah lagi. Jadi bagaimana pengaruh kompensasi, disiplin kerja, dan motivasi secara simultan terhadap produktivitas kerja karyawan. Kalau misalnya mau ini note-nya tidak bisa saya koreksi, tidak bisa saya kasih masukan ya, tidak bisa saya note. Karena
mengirimkan dalam bentuk PDF. Silakan lanjutkan aja. Saya biasanya pengalaman yang kayak gini biasanya nggak selesai, karena nanti dia akan lebih kerepotan mencari datanya nih. Tapi biarin aja kalau misalnya memang orangnya siap. Siapa tahu bisa. Oke, selanjutnya Musfira Alifa. Ada Musfira? Iya, Pak. Strategi transformasi digital, literatur review digital marketing. Oke, perusahaan propertinya properti apa? Propertinya properti apa? Kan luas nih, perusahaan properti itu luas. Maksudnya di perusahaan apa? Di ini aja perusahaannya. Difokuskan ke perusahaan apa gitu. Oh iya, Pak. Hah? Difokuskan. Nah, kalau judulnya sebenarnya nggak masalah, silahkan. Nah, cuma note saya fokuskan. Ya, fokuskan pada properti apa. Ya, perusahaan propertinya. Nah, kemudian kalau ini studi literatur ya, berarti nanti harus banyak nih. Berarti studi literatur, ya berarti harus banyak data nih. Ya harus banyak referensi. Cari referensi sebanyak-banyaknya nih. Sesuai dengan judul ya. Oke, ini masih hubungannya dengan strategic manajemen ya, atau manajemen marketing, nggak masalah. Silakan. Silakan dilanjutkan, nggak apa-apa. Ada pertanyaan? Musfira Alifa? Ada? Kalau tidak ada, lanjut ya ke Samsia. Samsia ada? Siap, ada Pak. Oke. Judulnya, ini bisa ngambil data nggak? Saya nanya dulu nih, karena kalau hubungan dengan dia pakai kuantitatif, saya tanya dulu. Sanggup apa enggak? Oh, kalau Pak, mohon maaf sebelumnya. Kalau saya judul tersebut karena mungkin sesuai dengan di posisi tahun ini Pak, yang terkait efisiensi anggaran tersebut Pak. Apa perlu dirubah ya Pak? Maaf. Nggak apa-apa kalau sanggup untuk nyelesain, ya nggak, karena kita punya waktu cuma sebulan 2 bulan. Insya Allah Pak, saya usahakan. Oke ya, aman ya. Oke, kalau ini nggak apa-apa. Kemudian data pendukungnya, ini nanti kalau bisa ini kalau buku 10 tahun terakhir boleh. Berarti paling telat tuh tahun 2015 ya, 10 tahun terakhir sebelum tahun 2015 ke atas semua. Oke, kalau sanggup ya berarti lanjutin. Oke ya, nanti ya. Ya. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan nggak? Silahkan dilanjutkan. Belum Pak. Ya. Untuk sementara belum ada pertanyaan Pak. Belum ada ya? Oke. Jadi lanjut mulai nulis bab 3, ini ya, tugas 3 ya. Siap Pak. Kemudian kita Inta Dwi Suryani.
Ada Pinta? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada. Nah, kalau kayak gini tuh saya agak ini nih. Ini biasanya kalau udah di tugas 1 dia sudah ngasih gini, itu ada beberapa kemungkinan dia sedang menulis ya, atau mungkin pengalaman-pengalaman sebelumnya ini punya orang lain gitu. Nah, atau punya kakak kelasnya dan sebagainya. Ketika dari saya lulus, ketika nanti dicek secara akademik di kampus UT-nya, itu dia di dis gitu. Akhirnya nggak lulus. Kemarin ada 3 orang yang komplain ke saya. Di saya lulus, kemudian dari kampus nggak lulus. Kenapa? Karena diindikasi ternyata mirip dengan punya kakak kelasnya gitu. Ya saya bilang ya dari kampus UT-nya seperti itu, dia pun sudah memberikan ada beberapa hampir kurang lebih kemarin tuh hampir sekitar 6.000 mahasiswa kayaknya. Ada ya dari 6.000 itu ada 1.000 gitu. Jadi ya saya sih berpikir ya silakan gitu kalau misalnya. Tapi mudah-mudahan enggak seperti itu ya gitu. Jadi kalau emang sekarang masih ada seperti itu, saran saya lebih baik belajar dulu ya, kemudian silakan di ini gitu ya, dibuatkan kembali ya, yang hasil karya sendiri biar hasilnya lebih baik lagi. Ya. Ini saya sih untuk judul ini agak saya komentarnya gini. Ini kan tentang berhubungan dengan dinas perindustrian gitu ya. Peranan dinas perindustrian Kabupaten Bandung dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan. Apa yang mau ditingkatin? Peranan industri apa deh, biar ini suruh lanjutin aja. Nanti kalau nanti pas tugas 3 bisa ketahuan hasilnya gimana. Oke, kemudian lanjut berikutnya. Apa nih? Justisia Indah Lestari. Ada? Justia Indah Lestari, Badan Penyelenggara Jaminan BPJS Kesehatan sebagai strategi manajemen implementasi dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit Marten. Nah ini dia ngangkatnya apa, manajemen strategik ya, sebagai strategik manajemen. Boleh nggak apa-apa. Oke, ini nggak apa-apa, lanjutkan. Silahkan lanjutkan. Kemudian berikutnya apa nih? Sahlan Effendi. Sahlan Effendi. Ada Sahlan? Ini TKM, Total Quality Management. Iya. TKM-nya ini di tempatnya pada KP ya? Iya, KP. P ini besar nggak, Pak? Bagaimana, Karena Pak? kalau bicara KP ini KP skala besar atau KP masih biasa atau gimana nih? Saya kan nggak tahu nih KP Estiatoria di Jayapura. Sudah lumayan sih, Pak. Lumayan besar. Lumayan. Karyawan Iya. ada berapa di sana? Karyawannya Kurang ada lebih berapa? mungkin ada puluhan, Pak. Puluhan. Soalnya kalau bicara total quality management kan dia berbicaranya kan ada apa,
itu yang secara berkelanjutan ya gitu. Jadi agak lebih Iya. banyak gitu sih kalau misalnya memang di itu. Kayaknya dipastikan kalau misalnya menerapkan dengan menggunakan TKM gitu ya, berarti harus benar-benar kalau tempatnya gede besar sih saya yakin gitu dia akan bisa gitu ya dengan menggunakan ini. Tapi kalau KP-nya masih kecil, standarnya dia belum bisa ini, kayaknya agak berat menerapkan TKM gitu. Karena TKM itu Siap. rata-rata di perusahaan-perusahaan besar. Untuk yang perusahaan besar Gitu. ya Pak? Tapi kalau emang yang nggak bisa udah besar ya monggo silakan, nggak apa-apa. Kan yang tahu, Berarti yang tidak, tahu kan tidak saya, masalah ya Pak kan yang untuk tahu judulnya. Mas sendiri. Untuk judulnya berarti tidak ada masalah ya Pak? Mungkin Saya nggak ada dilihat masalah, dulu. cuma saya memastikan kalau bicara TKM itu berarti kan dia harus lebih, Berskala pokoknya besar. pusat gede aja. Yang nggak besar. Jadi Iya. kalau misalnya dia tidak terlalu besar, berarti jangan pakai TKM gitu. Karena kalau TKM Oh, ya, itu siap. kan berarti kan misalnya perusahaan itu sudah nilainya udah akreditasinya A gitu ya, mungkin kayak Starbucks gitu atau mungkin apa, itu nggak masalah sih. Tapi kalau emang diyakin di sana menerapkan sistem, menerapkan total quality management yang baik gitu ya, silakan, nggak apa-apa. Saya nanti bisa ngelihatnya ketika nanti udah ini, kalau sudah nanti di bab di tugas 3. udah ini, gimana? Oh, ya, siap. Mau lanjutin aja? Iya, lanjutin saja sudah. Oke. Nanti sambil di ini dulu cross check lagi Pak. Oke, monggo. Nah, nanti di tugas 3 ya, nanti kita discuss lagi. Oke, Iya, siap. Terima kasih banyak berikutnya, Pak. monggo. Murofikul ya. Murofikul Huda. Siapa? Oke, kita discuss ya. Siapa? Anas pengaruh. Nah, ini kejar nggak? Ini kalau saya lihat yang ini. So, Anas pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai gitu. Ini bisa dipakai buat mahasiswa S2 ini sebenarnya. Kalau dalam tugas akhir tesisnya. Jadi gimana Pak ini? Lah, kebetulan izin ya, Pak. Gimana? Mana Pak? Iya, ini kan nanti kan dalamnya itu agak panjang. Agak panjangnya kenapa? Karena nanti di dalamnya itu dia datanya kan bersifat data kuantitatif. Nah, nanti ujinya kan dia menggunakan dengan penelitian ini dengan menggunakan statistik. Ya, ada berbagai macam uji, mulai dari uji validitas, uji reliabilitas. Nanti hasil statistiknya banyak. Kalau sanggup, nggak apa-apa. Silakan. Soalnya pengalaman yang dulu-dulu yang kayak gini itu biasanya nanti mereka itu agak mentok di pengambilan datanya. Izin Pak, ini kebetulan saya bikin ini di lingkungan kerja sendiri sih Pak sebenarnya Pak. Gak apa-apa, silakan kalau memang misalnya sanggup. Gimana? Kalau sanggup ya nggak apa-apa. Nanti saya lihat kita discuss di tugas 3. Saya Pak. Nah, ditulisin aja ya. Siapa? Sorry. Agak flu saya. Oke ya, di tugas 3 ya, saya tunggu ya. Nanti kita discuss di tugas 3. Siap. Soalnya ini panjang nanti. Tapi kalau sanggup ya nggak apa-apa. Siapa nanti coba saya cari-cari juga Pak nanti Pak. Sementara ini dulu. Ya udah nggak apa-apa. Siap. Soalnya kita punya waktu cuma 1,5 bulan ya. Siapa? Kita punya waktu cuma 1,5 bulan. Saya bilang kan ukur kekuatan teman-teman, jangan sampai nanti pas udah ini teman-teman malah nggak kelar kan sayang gitu loh, harus ngulang lagi. Jadi sebisa mungkin harus bisa. Nah ini siapa nih? Namanya susah juga ya. Akil Pranolog. Muferiski, butar. Ada? Izin Pak, Akil ini Pak lagi kerja. Akil?
Oh gitu. Ini Baik, judulnya Kak, ya. mana? Pak, izin nanti Oh saya ini nggak ada catatan Pak ya. nggak ada Pak. Saya cuma nentuin judul aja sama jurnal kan. Ini kan penelitiannya saya yakin pasti benar lah kalau penelitian gini. Jadi nanti sebenarnya di tugas 3 yang benar-benar ini. Saya memastikan di tugas 1 ini judulnya harus sesuai dulu gitu. Kalau judulnya Siap. udah oke, tinggal teman-teman terusin sampai nanti tugas 3 baru kita lebih banyak nanti diskusinya. Karena nanti kan mulai dari latar belakang, mulai dari metode, hasil, sampai dengan kesimpulan dan saran kan gitu. Nanti lebih lama di tugas Siap, 3. Pak. Tugas 1, tugas 2 itu saya hanya memeriksa judul, kemudian memeriksa jurnal-jurnal yang sudah teman-teman lampirin gitu. Yang penting saya ini Izin Pak kalau ini kan pasti benar lah. Gimana? siap. Izin Pak kalau misalnya nanti agak sulit mungkin saya rubah judul mungkin bisa Pak nanti Pak ya. Boleh, tapi jangan sampai lewat tugas 3 ya. Siap, siap Pak. Soalnya nanti masalahnya kalau udah tugas 3 itu kan nanti tugas keempat itu kan teman-teman ngupload nanti ada cek plagiasi. Siap. Itu jadi dipastikan kalau nanti ada revisi. Tugas 3 itu biasanya nanti yang lebih banyak pingpong bolak-balik di tugas 3 guys. Siap Pak. Karena dia di tugas 3 itu biasanya ada revisi, ada masukan segala macam di tugas 3. Gitu. Kalau tugas 2 saya biasanya jarang sih. Paling yang penting judulnya udah oke, tinggal nerusin ya, ke lainnya yang nggak masalah. Siap Pak. Gitu ya. Ini akil Siap. ini note-nya saya ini. Ini note-nya judul boleh, judul lanjutkan. Judul. Untuk referen, pastikan daftar pustaka maksimal 10 tahun terakhir ya. Ini tadi ada tahun 2006. Berarti minimal banget tahun 2015 ke atas. Nah, kalau buku, kalau jurnal boleh lah dia kalau ini. Oke, kemudian lagi ya. Udah semua. Nah, tugas 1 saya rasa udah semua. Ini sudah semua. Oh, masih ada nih. Siapa nih? Ini udah saya note belum? Udah. Berarti tadi 1 orang ya atau 2 orang yang judul ya. Nanti Mbak Mila kayaknya tadi. Nanti segera info ya. Nanti bisa langsung ke tugas 3. Baik, tugas 1 sudah clear. Nah, kemudian di aktivitas belajar 4 kita di sini mempelajari apa nih? Di tugas 4 kita ini teman-teman mengutip, berhubungan dengan mengutip ya. Nah, di aktivitas belajar 4 ini kita belajar masalah mengutip dan memberikan sumber kutipan. Nah, kemarin teman-teman sudah mengerjakan ya, sudah lebih awal mengerjakan yang berhubungan dia dengan mengutip apa sih yang akan dikutip gitu ya. Nah, mengutip dan sumber kutipan di sini, nah rekan-rekan nanti lebih banyak gitu ya. Di dalamnya dia menulis apa yang mau dikutip. Ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung di dalamnya. Kutipan itu apa? Apa dan mengapa gitu ya. Nah, belajar di sini adalah kutipan, ini adalah pernyataan ya, atau berupa gagasan, atau berupa pendapat ya, atau pemikiran ya, atau temuan ahli atau orang lain yang digunakan ya untuk membandingkan, untuk memperkuat ya, atau untuk menolak pendapat ya, pendapat atau pemikiran si penulis sebagai pengutipnya. Contoh, pemahaman bahwa pembelajaran online itu sama dengan pembelajaran jarak jauh. Ini adalah hal pemahaman yang tidak sepenuhnya benar. Pembelajaran online dapat digunakan sebagai salah satu modus pembelajaran jarak jauh. Tapi sekedar menerapkan pembelajaran online tidak serta-merta dapat diklaim telah menerapkan pembelajaran jarak jauh. Dalam kurung Belawati 2019 P16 sampai dengan 18. Ini maksudnya adalah kutipan di sini dengan menggunakan kalimat seperti ini. Ada penulisnya, ada tahunnya, ada halamannya. Teknik mengutip, di dalam hal ini ada 2 macam dalam teknik pengutipan ya. Ada di sini dalam hal pengutipan tak langsung dan ada pengutipan langsung. Pengutipan tak langsung adalah kita bagaimana mengutip
sumberan kutipan dan mengungkapkannya dengan rumusan bahasa kita sendiri dengan cara memparaphrase ya, atau kita menghilangkan bagian kalimat ya atau penjelasan yang tidak penting tanpa dengan kita mengubah makna atau maksud dari isi kutipan itu. Itu adalah pengutipan tak langsung. Sementara kutipan langsung adalah kita mengutip apa adanya dari sumber kutipan, diketik ulang, ditulis ulang tanpa ada perubahan sama sekali. Nah, teman-teman lebih aman untuk menghindari plagiasi. Teman-teman lebih banyaklah mengutip kutipan tak langsung dibandingin kutipan langsung. Kalau kutipan langsung, ini resikonya adalah teman-teman akan lebih gampang terdeteksi karena ya sudah menyebar di internet dan segala macam. Ini dengan sendirinya dia akan lebih bisa tuh ya, lebih gampang terdeteksi kemiripannya dengan apa yang mau dimiripkan di situ. Nah, ini yang menjadi ini. Kemudian berikutnya ada yang namanya bagaimana cara mengutip. Cara membuat kutipan langsung, ini ada berbagai macam cara. Ada penulisan dengan menggunakan kutipan langsung ya. Di sini adalah sumber kutipan disatukan atau sejajar dengan teks. Ya. Kemudian kutipan dia menggunakan tanda petik. Kemudian penulisan sumber kutipan dapat diletakkan di awal maupun di akhir sebuah tulisan. Contoh, interaksi dalam pembelajaran online dengan tatap muka dilakukan dengan cara yang berbeda. Interaksi dalam pembelajaran online, demikian Belawati 2019 P449 dan seterusnya dipengaruhi oleh jenis teknologi dan pemedia pembelajaran yang digunakannya. Gitu. Kemudian penulisan kutipan langsung panjang. Nah ini kalau kutipan langsung harus ditulis sesuai dengannya, dibuat terpisah dari teks yang ada. Kemudian penulisan kutipan dibuat menjorok ke dalam. Kemudian dibuat spasinya satu. Kemudian kutipan tidak menggunakan tanda petik ya. Kemudian sumber kutipan ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun, dan tanpa dengan nomor halaman. Ini kalau kutipan langsung yang panjang gitu. Bagaimana pengutipan contoh penulisan kutipan tak langsung? Penulisan kutipan tidak langsung ini diintegrasikan ke dalam tulisan dan sumber kutipan ini dicantumkan dengan membuat nama belakang dan tahun terbit sumber kutipan. Contoh, interaksi dalam pembelajaran online dengan tatap muka dilakukan dengan cara yang berbeda. Pilihan teknologi dan media pembelajaran yang dipakai akan menentukan interaksi dalam pembelajaran online. Dalam kurung Belawati 2019. Nah, ini adalah kutipan tak langsung. Nah, itu ya. Nah, kemudian teman-teman lakukan di diskusi 1 ya. Di sini ada diskusi 1 di aktivitas belajar 4 ya. Teman-teman di sini boleh berdiskusi. Saudara mahasiswa daripada forum diskusi 1 ini, saudara akan dapat menyampaikan kendala apa nih? Dan masalah apa yang saudara hadapi dalam membuat judul artikel ilmiah tadi. Tadi ada yang diganti, masalah rumusan masalahnya bagaimana, sampai dengan rangkuman referensi dan kerangka karangan pada tugas ilmiah pada tugas 1 ini. Silakan teman-teman jika mau berdiskusi di sini silahkan berikan komentar diskusinya di sini apa. Ya, nanti silahkan tadi ada kendala Pak, kendala dengan misalnya dengan judulnya, kendala tempat atau kendala apa, silakan. Silakan teman-teman komentari di sini. Ini sebagai bagian dari salah satu aktivitas pembelajaran di aktivitas belajar 4. Silakan di-add ya di tugas diskusi 1. Ini harus teman-teman isi di dalam diskusi 1. Saya ingetin di grup ya, di grup saya ingetin nama. Nah, ini oke ya di aktivitas belajar 4. Belajar 4 ada not diskusi 1 ya, ada diskusi 1.
silahkan diisi. Silahkan diisi, nanti di aktivitas belajar 4 ya, di dalamnya. Kemudian masuk berikutnya adalah di aktivitas belajar kelima. Terus belajar kelima, di sini kemarin teman-teman mengerjakan tugas 2 ya, di mana tugas 2 ini teman-teman adalah batas pengumpulan akhir dalam tugas 2 ini adalah besok ya, tanggal 11. Nah, maka teman-teman tugas 2 ini disuruh teman-teman membuat kutipan langsung dan kutipan tidak langsung gitu ya. Dengan menggunakan gaya selingkung ya, ada yang lainnya. Nah, ini ada 10 orang yang sudah ngumpulin, yang belum ngumpulin segera ngumpulin paling lambat besok ya, tanggal 11 jam 12 sebelum jam 12. Baik, kita cross check ya. Kalau ini saya nggak butuh diskusi ya, saya cuma melihat saja ini sudah sesuai atau belum ya dengan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Ini doknya kayaknya pakai dok yang lama nih. Ini bukan dok X, dok yang lama. Nah, ini kutipan langsung dia ada ininya ya, kutipan tidak langsung dia langsung dengan menggunakan kata paraphrase dalamnya. Oke, nanti ini kutipan ini sebenarnya lebih condong ya, nanti lebih banyak arahnya adalah disesuaikan dengan di bukunya gitu ya. Oh, ini yang tadi ya. Silakan nanti tugas 2 nanti ini dipakai yang data yang sudah ada ini ke dalam babnya, ke dalam bab pendahuluan ya, ke dalam pada bagian pendahuluan ya, kemudian sama teori yang ada. Itu kan ada beberapa kutipan-kutipan. Silakan dilanjutkan gitu kan. Karena di sini hanya melihat kutipannya saja. Langsung dan kutipan tidak langsung. Boleh silahkan. Silahkan kutipan langsung ya. Dan kutipan tidak langsung. Beserta dengan daftar pustaka, dengan referensi yang sudah ada dapat digunakan ya dalam artikel ilmiah sesuai dengan judul ya. Nah, kalau tadi Mbak Mila ini kalau nggak salah judulnya harus dirubah. Jadi sesuai dengan judul yang telah di ACC atau kita diskusikan. Yang belum nih segera nanti ada perubahan atau enggak. Ada revisi. Silahkan judulnya diganti terlebih dahulu, judulnya disesuaikan. Dan upload ulang sebelum tanggal 11 Mei 2025 pukul 23.59. Silahkan kalau ini. Pak, izin bertanya Pak. Boleh silahkan Pak. Ini yang tadi kan sudah kita revisi judul itu Pak ya. Itu nanti judul yang pertama itu kita tarik kah penghapusan pengajuan atau bagaimana Pak? Terus kita kirim yang judul baru gitu di tugas 1 dengan tugas 2 gitu Pak. Oh enggak. Sebenarnya tugas 1 tugas 2 itu kalau misalnya mau diinikan ya, dia upload 2 kali juga bisa sebenarnya sih. Karena dia otomatis ketika sudah saya ngirim dia akan balik lagi gitu. Jadi tinggal, kan tinggal ini ditimpa aja. Iya, terus itu nanti pengajuannya jadi tetap saja begitu Pak. Tidak usah di ini lagi kan? Tetap aja sama. Tidak usah nanti lagi. Di tugas 3 maksudnya yang pengajuan di tugas 1 dengan 2 itu nggak perlu kita hapus atau tarik Pak ya? Enggak, jangan. Itu biarin aja, karena nanti di tugas 3 pun itu bisa berkali-kali ketika nanti misalnya ada revisi, saya kembalikan, teman-teman ada revisi lagi, balikin lagi, nggak apa-apa, itu bisa berkali-kali gitu. Jadi teman-teman nggak usah berfokus ke dalam tugas 2, yang sekarang pikirin teman-teman adalah bagaimana teman-teman bisa menyelesaikan di tugas 3, karena tugas 3 itu sudah mulai nulis utuh gitu, sesuaikan dengan template yang ada gitu. Jangan sampai nanti teman-teman malah ini gitu ya, malah fokus ke 1 lagi, ke 2 lagi, nggak kelar nanti ya. Iya Pak, ya makasih Pak. Monggo silakan.
Oke, berikutnya. Ya. Saya hanya ngelihat yang penting dia bisa nulis, oh kutipan langsung itu ada tanda kutip gitu kan, satu spasi. Kutipan tak langsung dengan menggunakan kalimat paraphrase. Boleh nggak Pak? Yang penting teman-teman di tugas 2 ini sudah belajar kan menentukan. Oke, silakan dilanjutkan. Kemudian tugas 2 punya siapa nih? Delvian. Langsung, tidak langsung. Tidak langsungnya oke. Nah, ini sebisa mungkin jangan tahun-tahun tua ya. Tahun-tahun muda gitu. Tahun-tahun tua enggak ini. Sudah enggak boleh. Pensi maksimal 10 tahun terakhir. Ini untuk buku. Ini untuk buku ya. Kalau jurnal kalau lebih bagus ya, jurnal lebih baik ya. Karena jurnal itu banyak ya 5 tahun terakhir. Tapi kalau tidak ketemu bolehlah yang 10 tahun. Ini yang lebih bagus. Tapi kalau 10 tahun terakhir pun boleh. Kalau buku kenapa saya nggak bilang 5 tahun? Karena buku ini perkembangannya lama. Sehingga buku banyak, tapi perkembangannya orang lebih banyak nulis jurnal dibandingkan nulis buku. Ini penyebabnya. Kemudian ini Martinus. Ini, nah, kalau ini dia nggak baca nih, dia nggak baca perintahnya. Tuh. Ini udah jadi kan? Saya ada khawatir nih kalau udah kayak gini tuh. Ini punya siapa gitu. Kita bilang gitu kan. Ini saya bilang notnya nggak nyambung gitu. Nggak nyambung. Tanya Pak. Ya, boleh. Untuk tugas 2 sapunya kan masih apa bentuk PDF. Apa harus dirubah ke Word saja kah Pak? Boleh. Soalnya saya baca di itunya, bacanya PDF jadi Pak. Pakai Iya, apa? nggak apa-apa sih. Pakai PDF. Cuma kalau PDF kan Nggak apa-apa. Nanti di tugas 3 pastiin Word ya, karena nanti biar saya komentarnya enak. Ini nggak nyambung. Tugas 2 ini tugas 2 itu nggak baca soal kayaknya. Hanya buat kalimat langsung, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, pertanyaan saya berikutnya ini artikel siapa yang diupload? Kalau jadi punya sendiri syukur. Nanti kan akan ada cek plagiasi. Kalau nanti punya kakak kelasnya ya wassalam ya. Kalau nanti saya lulus terus tiba-tiba di take down sama kampus mangga gitu. Saya sih cuma mengingatkan di awal. Oke. Ini kita lihat. Nah, ini oke, nggak apa-apa. Ini silahkan diteruskan. Just 2 punya Vinta Dwi Suryani. Oke, ini tipan langsung, oke, tipan langsung buku, oke. Berikutnya ini siapa? Oke, apa?
Mm-mm. Kutipan langsung dan tidak langsung nggak ada masalah kan? Ya teman-teman bisa lah ya, karena membedakan antara ini langsung dan tidak langsung. Nah ini juga sama kalau saya nanya ini artikel siapa, ini nggak nyambung juga. Harusnya jangan dalam bentuk template dulu ya. Jadi nanti disesuaikan. Ini akhir. Izin Pak, Silakan. mau bertanya Pak, kalau untuk kutipan tidak langsung, apakah kita boleh ambil dari kutipan langsung begitu Pak? Boleh, itu kan cuma ubah bentuk aja, boleh nggak apa-apa. Ubah, iya. Oh iya. Tapi saran saya nanti di artikel lebih banyak kutipan tidak langsung ya, jadi biar nggak ke cek plagiasinya lebih aman sih. Kalau kutipan langsung itu pasti ke detek gitu, karena kan dia sama ya tulisannya. Iya, iya. Jadi maksud saya itu contohnya kayak kalau punya saya ini kan yang 2019 dari kutipan langsung ini saya ambil sebagian aja dari ke kutipan tidak langsung begitu. Boleh, nggak apa-apa. Iya. Tapi saran saya nanti di tugas 3 teman-teman harus banyak menggunakan kutipan tak langsung ya. Awas. Kalau teman-teman nanti banyak pakai kutipan langsung, ketika nanti ke detek sama plagiasi ya wassalam ya. Ya Pak. Ada lagi silakan. Ini di aktivitas belajar 5. Nah, kemudian di aktivitas belajar 6, ini tadi hari ini ya kita web ya dan rekan-rekan semuanya. Nah, kemudian di aktivitas belajar 7, teman-teman sudah mulai ya. Ini tugas teman-teman nih setelah web kedua ini. Silahkan teman-teman sudah mulai fokus ya mengerjakan tugas 3. Ya, saudara mahasiswa dalam kegiatan ini silahkan akses tugas 3. Pada kegiatan belajar 4, batas pengumpulannya itu dilihat batas akhirnya. Nah, dalam tugas 3 ini, mahasiswa ini kan ya sudah menulis artikel sesuai dengan draft artikel yang digunakan, panduan dari UT. File draftnya saya minta diupload dalam bentuk Word ya, jangan bentuk PDF ya. Judul, ya ada nama penulis ya, ada alamat email, dan ada program tadi di UT. Kemudian abstraknya dalam bahasa Indonesia, lebih baik kalau mau tambahin dalam bahasa Inggris boleh sambil belajar ya di bawahnya. Kemudian ada lagi keyword, kata-kata kunci. Kemudian ada pendahuluan, dalamnya ada tanpa subjudul, ada memuat latar belakang, masalah, dan sedikit tinjauan pustaka ya, serta masalah tujuan penelitian. Ada metode, kemudian ada hasil dan pembahasan ya, kemudian ada kesimpulan dan saran. Dan ada daftar pustaka minimal dirujuk pada ketentuan 5 jurnal bereputasi terbitan 10 tahun terakhir dan 5 buku ya terakhir terbitan 10 tahun terakhir, boleh ini. Kemudian file diupload dalam bentuk Word aja ya, jangan PDF. Nah, itu yang teman-teman selesaikan di tugas belajar ke-3. Silakan, ada pertanyaan sebelum kita akhiri. Minta tolong teman-teman nanti kita ini ya buat presensi. Minta tolong teman-teman pada on cam ya. Jadi biar nanti. Iya Pak, izin Pak saya. Ya, boleh silakan. Ya, terkait dengan judul ya Pak. Di sini kan mengarah pada panduan mata kuliah KDI ilmiah. Maksimum itu terdiri dari 20 kata. Apakah 20 kata ini sudah termasuk kayak saya punya contoh studi kasusnya itu pada pusat pendidikan? Itu sudah termasuk ya Pak? Sudah termasuk, jadi semua. Jadi jangan 20 kata itu kan kebanyakan tuh. Jadi kalau misalnya ini judul kan biasanya nggak terlalu panjang ya. Nah kalau teman-teman terlalu panjang di itu aja. Diperkecil aja nanti diperkecil aja Pak. Oh iya. Berarti punya aku nanti biar diperkecil aja. Boleh, yang penting tidak mengubah esensinya aja gitu kan. Itu mah hanya teknis doang ya. Kalau misalnya sih mikir bukan terlalu ini banget sih. Gitu. Oke, baik Pak. Makasih Pak. Monggo silahkan. Ada lagi yang mau bertanya silahkan.
Minta tolong on cam dulu ya, kita presensi dulu. Ini hanya 9 orang yang ada ya. Martinus ini silakan kalau yang bisa on cam dulu. Oke. Ini berada di rumah masing-masing ya. Kalau di saya di Bekasi masih jam 3 ini. Teman-teman sekarang udah maghrib berarti ya. Berarti udah jam berapa? Jam 5 ya di sana ya. Udah ininya. Malam, Pak. Iya, Pak. Jam malam. Jam berapa? Oh, jam 5, Pak. Jam 5, Pak. Oh, jam 5 ya. Saya masih jam 3. Jam 3 kurang 2 menit. Oke, izin ini ya, izin presensi ya. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Terima kasih untuk hari ini ya. Tugas 3-nya segera dikebut ya, biar nanti teman-teman punya waktu banyak ya di dalam nanti pengerjaannya. Jangan sampai nanti pas hari ending-ending gitu ya, penyelesaiannya teman-teman baru selesaikan di ending. Nah, itu akan lebih berat. Karena tugas 3 ini adalah tugas sudah pasti tugas 3, tugas 4 lanjutan itu sebenarnya tugas cuma 1. Gimana caranya teman-teman menyelesaikan tugas itu. Jadi fokusnya teman-teman mengerjakan itu sampai dengan selesai gitu. Jadi bukan berarti istilahnya teman-teman menyelesaikannya itu di ending akhir gitu. Karena nanti ada revisi, ada nanti cek Turnitin, ada cek plagiasi. Teman-teman harus terus merubah sampai dengan lulus gitu. Dari saya lulus misalnya, tapi teman-teman harus berjuang lagi dengan cek plagiasi, cek Turnitinnya, ada cek EI dan segala macam. Ini pun sama ya. Ini kan. Oke, sampai jumpa di web ketiga ya. Teman-teman fokus dulu nyelesain, nanti kita akan agendakan di web ketiga setelah teman-teman mengerjakan tugas 3. Tetap bersama saya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat sore, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima Terima kasih, Ya, Pak. Selamat sore. silakan.